Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan menceritakan tentang keranjang batu. Apa itu keranjang batu? Jadi saya gambar di sini. Ini ada keranjang ya, keranjang isinya itu batu. Batunya itu macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Ada yang sedang gitu kan. Nah, ini batu-batunya banyak sebenarnya. Saya kasih warna-warni ya. Nih, nih. Ini batu-batu ini itu ada di atas papan. Nah, nah papan ini di bawahnya ternyata ada kita dan juga pasangan kita di sini yang menopang batu itu. Cuman bedanya yang satu itu dua tangannya yang menopang, yang satu hanya satu. Nah, kita itu berada di atas tanah yang ternyata tidak rata. Karena melambangkan apa? Jadi kehidupan ini kan penuh dengan ketidakpastian gitu ya, tidak rata gitu. Kadang naik, kadang turun. Jadi hidup itu sebenarnya penuh dengan resiko dan tantangan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, nah apa sih batu-batu itu? Ternyata batu-batu ini adalah kebutuhan kita selama ini. Ya, apa saja tergantung dari keluarga masing-masing ya. Ada misalnya untuk kebutuhan biaya hidup, kemudian ada kesehatan, kesehatan untuk diri kita, untuk orang tua, cadangan ya, bila misalnya sakit atau apa. Kemudian ada tabungan, ada investasi, mungkin biaya listrik, untuk sekolah anak, terus apa lagi? Untuk hiburan, rekreasi gitu kan, untuk beli pulsa dan lain-lain. Banyak banget ya kebutuhannya. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita itu merasa lelah? Pernahkah kita itu merasa capek? Kita mengeluh gitu, mengeluh tentang sulitnya gitu ya hidup ini. Mengeluh karena kita tuh menopang banyak beban dan tanggung jawab. Itu dia, batu-batu ini adalah kita simbolkan sebagai apa ya, beban gitu ya, tanggung jawab dalam sebuah keluarga itu. Nah, tapi bagaimanapun lelahnya gitu ya atau sulitnya hidup ini kan kita akan berusaha sekuat tenaga. Yang penting batu-batu ini tetap ada di atas gitu kan. Kalau kita sedikit lengah atau kita melepaskan tangan kita untuk tidak menopang batu-batu ini, maka yang terjadi adalah isi dari keranjang batu ini akan jatuh berantakan. Betul nggak? Tuh ya. Tapi ada kalanya juga gitu kan, ada kalanya juga kita juga akan merasa lelah. Lelahnya itu adalah karena memang eh, Allah berkehendak gitu ya. Karena Allah berkehendak. Apa saja itu? Ada tiga, yang dua itu kemungkinan, yang satu adalah kepastian. Apa itu? Yang pertama adalah ketika salah satu dari pasangan ini adalah terkena sakit. Namun sakitnya bukan sakit biasa gitu ya, yang 3 hari sembuh, 2 hari sembuh, tapi sakitnya itu dalam kondisi yang kritis. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika mengalami misalnya kecelakaan, kemudian ternyata eh, anggota tubuh kita atau bahkan semua anggota tubuh kita ada yang cacat tetap total. Artinya kita sudah tidak bisa untuk bekerja dengan maksimal gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya ini adalah satu kepastian. Kalau ini dua kemungkinan, bisa aja iya, bisa aja tidak. Tapi kalau yang terakhir adalah ini satu kepastian, kita meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, seperti itu. Nah, ini apabila salah satu aja terjadi pada diri kita atau pasangan kita, maka akan apa ya?
Di sini misalnya sakit kritis kita tahu bahwa biayanya nggak sedikit ya untuk perawatan, untuk tidak hanya biaya perawatan aja, misalnya transportasi, biaya-biaya hidup yang tetap harus kita tanggung itu juga besar gitu kan. Nah, itu juga pastinya akan membuat arus kas kita itu di sana sini terjadi penghematan. Bahkan ada juga cerita yang sampai menjual asetnya gitu, menguras tabungan, kemudian aset-aset yang dimiliki seperti motor, mobil, kendaraan yang lainnya atau rumah bahkan itu sampai terjual. Karena keluarga pasti akan apa ya, mementingkan kesembuhan gitu dari kita atau pasangan kita. Tuh. Apalagi kalau cacat tak total ya sudah, kita nggak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, mau nggak mau pasangan kita yang tadinya itu hanya satu tangan saja di sini, karena kebutuhan ini harus tetap ada gitu kan, cicilan harus tetap dibayar, maka dengan sangat terpaksa ketika ini sudah tidak bisa lagi bekerja sang pencari nafkah utama, maka sang istri akan dengan terpaksa untuk mengulurkan menopang gitu ya, menopang papan ini dengan kedua tangannya. Dia sebagai perannya sebagai pencari nafkah kedua gitu, malah menjadi yang utama ya, karena yang ini sudah tidak apa maksimal lagi bekerjanya atau sudah tidak ada penghasilan gitu. Nah, ada satu cara sebenarnya untuk membuat kita itu merasa aman sebenarnya untuk menjalani kehidupan ini, yaitu caranya adalah dengan membuat yang namanya tiang penyangga. Nih, tiang penyangganya di sini. Nah, yang namanya tiang itu kan menyangga ya, menopang itu. Jadi apapun yang terjadi dengan kita lelah karena sebab-sebab tadi, maka kebutuhan itu akan tetap terjaga gitu, akan tetap terpenuhi. Anak-anak tetap bisa sekolah, tetap bisa menikmati apa namanya, fasilitas gitu ya, yang apa biasanya harus 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 ada gitu ya. Nah, itu tiang penyangga ini yang kita sebut sebagai proteksi. Proteksi. Proteksi atau perlindungan. Ya, perlindungan ya. Apa itu proteksi? Jadi misalnya gitu ya, nanti ketika proteksi ini bisa disebut sebagai asuransi ya, asuransi baik itu kesehatan atau asuransi sakit kritis dan lain sebagainya. Jadi fungsi proteksi di sini adalah ketika kita mempunyai tiang di sini atau proteksi, maka ketika terjadi sakit dalam kondisi kritis, aset-aset yang kita miliki tetap aman. Ya, kita tidak perlu jual aset kita kemudian, karena ada perusahaan asuransi yang akan membayarkan biaya untuk pengobatan sakit kritisnya. Terus apabila juga meninggal dunia, maka si perusahaan asuransi tersebut akan memberikan sejumlah dana, yaitu bisa aja itu berupa dana waris yang akan dimanfaatkan oleh ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan untuk melanjutkan hidupnya dengan kualitas yang dengan penuh kualitas itu. Itu proteksi. Nah, ngomong-ngomong soal proteksi, jadi besarnya proteksi ini juga tergantung dari tiap orang pasti beda ya, tiap keluarga pasti beda, tergantung dari ini batu-batu yang ada di atasnya. Semakin banyak batunya kan otomatis secara logika tiangnya juga pastinya harusnya lebih besar gitu kan. Jadi menyesuaikan dengan batu-batu yang ada di atasnya itu. Nah, proteksi tersebut nih saya ceritakan tentang proteksi. Jadi proteksi itu kita harus tahu masing-masing kebutuhannya itu seperti apa. Untuk proteksi itu kita cek lagi gitu ya. Proteksi yang sudah kita miliki itu seperti apa? Apakah sudah maksimal atau belum? Kalau kita punya proteksi dari pemerintah, asuransi dari pemerintah, apakah itu sudah cukup atau belum? Kalau belum, ya boleh ditambahkan untuk memiliki proteksi di perusahaan swasta gitu ya, non pemerintah. Nah, cara menentukan saya harus ambil proteksi yang apa dulu sebaiknya gitu ya. Nah, di sini ada salah satu apa namanya
perencana keuangan yang menampilkan ada di sini piramida proteksi. Di sini ada 4. Ternyata dibagi menjadi 4 ini. Nah, yang pertama itu adalah kesehatan. Nah, kesehatan dulu. Kalau di sini kesehatan sudah oke, sudah aman, asuransi kantor, asuransi dari pemerintah itu udah aman, ya sudah gitu. Tapi kalau masih dirasa kurang karena biaya kesehatan itu semakin lama juga akan semakin mahal, tiap tahun pasti ada inflasi, maka kalau misalnya dirasa kurang, perlu untuk memiliki proteksi dari perusahaan swasta lainnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sebaiknya memiliki proteksi untuk sakit kritis. Karena kondisi sakit kritis itu pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit, puluhan bahkan sampai ratusan juta gitu. Yang selanjutnya adalah ketika ada proteksi namanya cacat tetap dan total. Ini juga penting untuk dimiliki. Baru yang terakhir adalah kita harus memiliki proteksi jiwa, atau di sini dikenalnya dengan asuransi jiwa ya, perlindungan jiwa gitu. Jadi yang paling utama adalah yang bawah dulu. Ini harus dimiliki terlebih dahulu. Yang lainnya nanti bisa ditambahkan gitu. Nah, sekarang kita mau tahu sebenarnya proteksi itu posisinya di mana dalam perencanaan keuangan keluarga kita. Nah, kita di sini ada saya ambil dari sumber finansialku.com. Jadi di sini ada piramida perencana keuangan. Saya tulis di sini piramida perencana keuangan. Nah, dulu di kita waktu di sekolah nggak pernah ya belajar ini. Nah, ini saya sampaikan di sini. Ternyata ada ini piramida perencanaan keuangan. Nah, di finansialku.com itu membaginya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ternyata. Nah, posisi proteksi itu ada di mana di sini. Jadi terlebih dahulu yang pertama itu adalah kita harus mengamankan arus kas kita. Apa sih arus kas? Nah, setelah kita dapatkan penghasilan, maka yang pertama dulu adalah arus kasnya. Arus kasnya itu apakah biaya-biaya tadi, biaya hidup tadi sudah kita sudah buat pos-pos pengeluarannya dan benar-benar sudah dihitung. Kemudian kita harus pastikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi gitu. Kemudian ada juga selain itu juga kalau kita umat muslim berarti kita dahulukan untuk charity, bersedekah, infak gitu ya, yang hubungannya dengan akhirat ya. Besarannya misalnya 2,5% atau 10% gitu. Itu wajib kita dahulukan. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen kredit. Apa ini manajemen kredit? Nah, misalnya kita tuh punya cicilan, maka juga ini harus kita dahulukan dulu di depan. Kalau terakhir membayar cicilan nunggu sisa, maka yang terjadi adalah kita bisa kena denda karena kita terlambat bayar atau apa. Gitu ya, maka harus kita dahulukan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang penting, dana darurat. Nah, dana darurat juga harus kita siapkan karena misalnya bulan ini kita bisa bekerja, bulan depan atau beberapa bulan ke depan kita nggak bisa lagi bekerja karena keadaan tertentu, maka ketika ada dana darurat ini yang kita mungkin simpan di perbankan atau di deposito, maka bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Ini harus kita amankan dulu nih yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini ini posisi dari proteksi. Jadi di sini setelah kita amankan semua kebutuhan, semua arus kas manajemen kredit sudah kita amankan, maka yang selanjutnya adalah posisinya di sini. Nah, sebentar saya geser dulu. Ya, di sini. Kemudian nah, yang selanjutnya baru kita memikirkan tentang
investasi. Investasi dan tujuan keuangan kita. Kita pengen, oh kita punya anak, berarti ya otomatis lah ya kita siapkan dana pendidikan buat dia. Kita punya rencana untuk ibadah haji atau umroh, berarti kita siapkan juga untuk apa namanya, persiapan berangkatan dan sebagainya. Itu harus kita kita apa ya, rencanakan juga. Ini saya punya tujuan keuangan jangka panjang itu apa saja. Berarti saya harus tempatkan di investasi apa, mau di saham, reksadana atau yang properti seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dana hari tua. Dana hari tua atau pensiun gitulah ya. Dan juga kita memikirkan penghasilan pasif. Apa itu penghasilan pasif? Ya di saat kita usia lanjut kan otomatis kita nggak bisa bekerja dengan maksimal. Maka banyak para pensiunan itu memikirkan gimana caranya saya tidak perlu banyak melakukan aktivitas tubuh yang berlebihan, tapi ada penghasilan, tetap ada penghasilan yang masuk. Nah itu namanya penghasilan pasif. Kita nggak bekerja sekeras ketika kita masih produktif, tapi kita punya penghasilan yang tetap ada gitu saat di hari tua kita. Nah baru yang terakhir adalah di sini distribusi kekayaan kita. Ya kita ujung-ujungnya bekerja, kemudian mencari penghasilan, ujung-ujungnya untuk anak. Jadi bagaimana kita itu nantinya bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak. Bisa kita menghasilkan mewariskan sesuatu yang bermanfaat, kemudian kita juga mungkin wakaf dan sebagainya gitu ya. Ini tujuan terakhir, perencanaan yang terakhir gitu. Ujung-ujungnya adalah untuk didistribusi kekayaan, kekayaan. Nah ini itu. Jadi posisi proteksi di sini adalah, nah ini saya di sini untuk biar kita itu merasa aman. Nah ini posisinya agar kita tuh aman, tenang gitu ya. Kalau ada apa-apa nggak apa-apa, karena mereka kebutuhan kita, pos-posnya udah jalan semuanya. Kemudian yang kedua, untuk investasi dan hari tua itu bikin kita itu merasa nyaman, ya kan? Pikiran kita juga nyaman, tenang, kayak gitu. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah berhasil untuk istilahnya mengatur gitu ya arus kas, manajemen kredit, dana darurat, maka selanjutnya adalah kita pentingkan proteksinya. Kita harus punya proteksi itu supaya apa? Ini tadi kita tidak kita akan merasa aman, merasa nyaman seperti itu. Ini proteksinya yang harus sebentar. Harus kita pentingkan gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan juga bisa menjadi bahan pemikiran, bahan perencanaan yang berikutnya itu mau seperti apa. Jadi banyak di Indonesia ini atau di daerah kita itu orang untuk membuat tiang penyangga tadi atau proteksi tadi itu ada yang ikut 500.000 per bulan, bahkan ada yang 1 juta, 2 juta gitu kan, 3 juta, karena ya mereka menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, menyesuaikan juga dengan penghasilan yang mereka miliki, pengeluaran yang mereka miliki, sehingga tidak asal ikut gitu. Kalau ada mau ikut proteksi asuransi, mau memiliki proteksi itu tidak asal ikut, tapi dihitung betul-betul gitu kan. Bahkan sampai 10 juta per bulan juga ada, lebih gitu bisa gitu ya. Apalagi di kota-kota besar Jakarta, tentu saja preminya atau kontribusinya itu akan lebih besar gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, antara 500 misalnya sampai 10 juta sekian lah ya, lebih, itu nyamannya di angka berapa? Itu yang akan membantu Bapak Ibu untuk nanti bisa dibuatkan gambaran perhitungan
untuk proteksinya itu seperti apa, karena tiap orang pastinya akan beda-beda sesuai dengan usia, kemudian sesuai dengan pekerjaan, perokok atau tidak, kemudian laki-laki atau perempuan, itu yang akan mempengaruhi besaran dari berapa sih yang akan diberikan gitu ya. Ketika mengalami sakit kritis, biaya pengobatannya itu berapa, kemudian berapa yang akan perusahaan asuransi tersebut berikan gitu, cacat total atau bahkan sampai meninggal dunia, berapa sih rencana dana waris yang mau saya berikan gitu ke ahli waris saya, itu juga bisa dihitung gitu. Nah, itu langkah pertama adalah menentukan range-nya dulu, itu di angka berapa, untuk bisa lebih mudah untuk membuatkan perhitungannya. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu untuk cerita tentang keranjang batu hari ini. Selanjutnya kita nanti mau bahas tentang cara menghitung dengan tepat berapa sih kebutuhan proteksi itu, nanti insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.